Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dan prinsip integrasi ilmu. Adapun kelompok 3 diisi oleh saya sendiri, yaitu Fikri Nuralim, lalu ada Bagus Mikail, ada Rahmanto Wisasongko, Arisa Salsabila, Putri Salsa Fitria, dan juga Indira Putri Pauhan. Munculnya integrasi ilmu dilatar belakangi oleh adanya dikotomi ataupun dualisme antara ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum, yang dimana masyarakat Islam khususnya di Indonesia itu seringkali beranggapan bahwa ilmu-ilmu umum itu tidak layak dan tidak patut dipelajari karena tidak sepenting ilmu-ilmu agama. Padahal keduanya itu memiliki keterkaitan gitu ya. Jadi ilmu-ilmu umum itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi keduanya memiliki integrasi seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di slide selanjutnya ialah membahas tentang konsep integrasi ilmu. Integrasi adalah penyatuan terhadap konsep yang memiliki perbedaan, sehingga digabungkan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Integrasi ilmu ini pun adalah cara untuk dapat menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama menjadi satu keilmuan. Jadi tidak ada pemisahan yang terjadi antara sains dengan ilmu agama, karena ilmu agama dan ilmu sains ramai dibicarakan. Pembagian sains dengan ilmu agama adalah hasil dari identifikasi ilmu yang dilakukan oleh manusia berdasarkan dari sumber objek kajiannya. Di dalam agama Islam, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan tentang integrasi ini. Perintah yang didapatkannya ialah Iqra untuk mengembangkan ilmu, sedangkan Bimsrobbik mengembangkan moral atau agama. Integrasi keilmuan lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan atau dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pentingnya integrasi ilmu. Integrasi keilmuan lahir dari pemikiran tentang adanya fakta pemisahan atau dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan dengan ilmu-ilmu umum. Banyak faktor yang menyebabkan ilmu-ilmu tersebut dikotomis atau tidak harmonis, antara lain karena adanya perbedaan pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kedua bidang ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam itu berasal dari wahyu yang mutlak dan benar, dengan dibantu penalaran yang dalam sehingga proses penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Sedangkan ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia menghasilkan suatu ilmu. Kebanyakan ilmu-ilmu tersebut berasal dari barat, yang banyak menganut pemahaman seperti ateistik, materialistik, sekularistik, empiristik, rasionalistik, dan hedonistik, yang kemudian menyebabkan adanya dikotomisasi atau pembagian antara ilmu agama dengan ilmu sains atau umum. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di barat memisahkan antara sains dengan ajaran moral dan agama. Hal ini didasari dari pemikiran independensi ilmu dan pengembangan ilmu itu sendiri tidak dipengaruhi sesuatu yang sudah absolut kebenarannya. Sehingga ilmu-ilmu barat membuat manusia dalam bahaya, yaitu terancamnya kehidupan manusia itu sendiri. Maka jika terus dibiarkan, sains yang semestinya membantu manusia malah akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sains haruslah diberi landasan spiritual atau agama agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga penting adanya integrasi ilmu agar dapat menggabungkan ilmu agama dengan ilmu sains. Integrasinya yaitu dengan memasukkan nilai-nilai substantif dari Islam ke dalam keilmuan, baik pada epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya terkait dengan prinsip atau nilai dasar integrasi ilmu. Menurut Mulyadi, integrasi ilmu pengetahuan adalah proses mengaitkan dirinya pada prinsip tauhid. Sasaran integrasi ilmu adalah pencari ilmu, bukan ilmu itu sendiri.
Karena yang menentukan adalah manusia, maka manusialah yang akan menghayati ilmu itu sendiri. Upaya integrasi ilmu berarti pembebasan dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada ideologi sekular, yaitu menggeser dan menggantinya dengan pemahaman-pemahaman yang mengacu pada pesan-pesan Islam ketika menelaah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kata kunci konsep integrasi ilmu adalah semua pengetahuan yang benar berasal dari Allah. All true knowledge is from Allah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu prinsip integrasi ilmu oleh Al-Faruqi. Prinsip integrasi diperkuat oleh Al-Faruqi yang berasumsi bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri. Sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid, yang artinya tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam. Kebudayaannya dan sainsnya tauhid inilah yang memberikan identitas pada peradaban Islam yang mengikat semua unsur-unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsur tersebut sebagai suatu kesatuan integral dan terorganis. Umat Islam tidak saja harus menguasai ilmu-ilmu warisan Islam saja, melainkan juga harus menguasai disiplin ilmu modern, dan sangat perlu bagi umat Islam melakukan integrasi pengetahuan-pengetahuan baru dengan warisan Islam dengan penghilangan, perubahan, penafsiran kembali, serta adaptasi komponen-komponennya, sehingga sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman, yakni dengan adanya integrasi atau integrasi keilmuan ini, maka ini akan menjadi solusi yang baik dari pemisahan ilmu-ilmu yang telah ada selama ini, dari entah misalnya ilmu-ilmu alam atau ilmu sains dengan ilmu-ilmu agama tersebut, sehingga integrasi keilmuan tersebut akan menjadikan pengetahuan yang telah diberikan menjadi lebih menyatu dan berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai calon pendidik nanti kita harus mengembangkan yang namanya integrasi keilmuan ini dengan baik, dan juga bisa memberikan solusi-solusi yang inovatif bagi generasi mendatang. Ya, terima kasih yang bisa kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan.